Halo, Bapak. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang etika akuntan manajemen. Next. Nah, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama Galuh Pitaloka dengan NIM 2017-31073, saya sendiri. Dan yang kedua ada Nur Oliver dengan NIM 2017-31086. Yang ketiga ada Ulfa Arifah dengan NIM 2017-31097. Selanjutnya ada Ran Ayunia dengan NIM 08098. Dan yang terakhir ada Alvin Sofiandani dengan NIM 111. Baik, di sini kami melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Dan yang selanjutnya adalah 4.3, penyiapan dan penyajian informasi. Para akuntan manajemen seringkali terlibat dalam penyiapan dan penyajian laporan yang mungkin dibuat untuk masyarakat atau digunakan oleh pihak di dalam atau di luar organisasi. Informasi-informasi tersebut termasuk informasi keuangan dan informasi manajemen, seperti rencana kegiatan dan anggaran, laporan keuangan, pembahasan, dan analisis dari manajemen. Surat kepada manajemen dari auditor yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Seorang akuntan manajemen ini haruslah menyiapkan dan menyajikan informasi secara adil, jujur, dan dalam standar profesional yang sesuai sedemikian sehingga informasi tersebut dapat dipahami dalam konteksnya. Seorang akuntan manajemen yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyajikan dan menandatangani laporan keuangan yang ditunjukkan untuk umum dari organisasi tempatnya bekerja harus yakin bahwa laporan tersebut disajikan sesuai dengan standar laporan keuangan. Akuntan manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara informasi yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu bisa dengan cara yang pertama adalah menggambarkan secara jelas dan benar dari transaksi, kekayaan, serta hutang. Yang kedua adalah mengelompokkan dan mencatat informasi secara tepat waktu dengan cara yang tepat. Dan yang terakhir, menyajikan fakta-fakta secara akurat dan lengkap dalam semua materinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Oliver dengan NIM 2017-31086. Saya akan menjelaskan tentang bertindak sesuai keahlian yang memadai. Lingkungan yang menciptakan ancaman bagi seorang akuntan manajemen yang melakukan tugasnya sesuai dengan tingkat kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Sifat tersebut termasuk mempunyai yang pertama, waktu yang cukup untuk membuat atau melengkapi secara tepat tugas-tugas yang sesuai. Yang kedua, informasi yang lengkap, tidak terbatas, serta cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara lengkap. Yang ketiga, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan yang cukup. Yang keempat, sumber daya yang cukup untuk menghasilkan kinerja dari tugas-tugasnya secara tepat. Signifikansi dari ancaman tersebut tergantung pada faktor yang ada. Faktornya berupa sejauh mana akuntan manajemen bekerja dengan pihak lain, senioritas dalam dunia usaha, serta tingkat supervisi dan review yang dilaksanakan dalam bekerja. Signifikansi ancaman tersebut harus dievaluasi serta pengamanan diterapkan bila diperlukan untuk mengeliminasi atau menurunkan ancaman tersebut sampai pada tingkat yang dapat diterima. Bila ancaman tidak dapat dieliminasi atau dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima, maka seorang akuntan manajemen harus menolak atau melaksanakan tugasnya tersebut. Bila akuntan manajemen menentukan bahwa penolakan tersebut adalah yang tepat, maka alasan untuk menolak tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepentingan keuangan. Dan
seorang akuntan manajemen mempunyai kepentingan keuangan atau mengetahui adanya kepentingan keuangan dari anggota keluarga dekat yang ada di dalam lingkungan tertentu. Sebagai misal ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas atau kerahasiaan secara sensitif berharga untuk mendapatkan keuntungan secara keuangan. Next. Berikut merupakan contoh-contoh lingkungan yang menciptakan ancaman kepentingan diri sendiri atau seorang anggota keluarga dekatnya. Yaitu yang pertama, memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung, yaitu dalam organisasi tempatnya bekerja, apalagi tidak dinilai kepentingan keuangan tersebut, maka dapat secara langsung mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh akuntan manajemen tersebut. Yang kedua, memenuhi syarat untuk bonus yang dikaitkan dengan laba, serta nilai bonus tersebut akan dapat secara langsung mempengaruhi keputusan akuntan manajemen. Yang ketiga, memiliki secara langsung atau tidak langsung opsi saham. Dalam organisasi tempat bekerja yang nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang akan dibuat oleh akuntan manajemen. Yang keempat, memenuhi syarat untuk opsi selama saham di organisasi. Pada di tempat bekerja biasanya, kinerja yang dikaitkan dengan bonus apabila target tertentu dapat dicapai. Signifikasi dari berbagai ancaman tersebut di atas, maka harus dievaluasi dan bila perlu diterapkan pengamanan yang akan mengeliminasi ancaman atau menguranginya sampai pada tingkat yang dapat diterima. Terima kasih atas kesempatannya. Saya, Ratna Ayu Junior dengan NIM 098, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dalam mengevaluasi berbagai ancaman, kita perlu menentukan pengamanan yang tepat untuk diterapkan untuk mengeliminasi ancaman atau menguranginya sampai tingkat yang diterima. Seorang akuntan manajemen harus mengevaluasi hakikat dan kepentingan keuangan. Contoh dari pengamanan yang pertama yaitu kebijakan pada prosedur komite independen dari manajemen untuk menetapkan tingkat atau bentuk remunerasi bagi manajemen senior. Pengungkapan semua kepentingan yang relevan dan berbagai rencana untuk memperdagangkan saham organisasi sesuai dengan berbagai kebijakan internal. Yang ketiga, melakukan konsultasi bila dianggap tepat dengan atasan dalam organisasi. Yang keempat, melakukan konsultasi bila dianggap perlu dengan pihak-pihak yang bertugas untuk tata kelola dalam organisasi atau dengan organisasi profesi. Yang kelima, prosedur audit internal atau eksternal. Yang keenam, memperbaharui pendidikan pada etika serta pada pembatasan hukum dan aturan-aturan yang terkait dengan potensi adanya insider trading. Seorang akuntan manajemen harus tidak memanipulasi informasi atau tidak menggunakan informasi yang rahasia untuk kepentingan pribadi. Next. Bujukan-bujukan. Yang pertama, menerima penawaran. Penawaran atas bujukan ini mungkin akan menimbulkan seorang akuntan manajemen atau anggota keluarga ditawari bujukan. Maka situasinya harus dievaluasi. Ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas akan timbul suatu bujukan dibuat dalam upaya untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan secara tidak wajar, mendorong perilaku yang tidak jujur dan ilegal untuk mendapatkan informasi rahasia. Ancaman intimidasi terhadap objektivitas atau kerahasiaan muncul bila bujukan tersebut diikuti dengan ancaman bahwa akuntan manajemen akan diberitahukan kepada masyarakat yang hal ini akan merusak reputasi baik bagi akuntan manajemen ataupun anggota keluarganya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman rekan saya. Seorang akuntan manajemen harus mengevaluasi berbagai ancaman yang muncul dari tawaran-tawaran tersebut dan menentukan apakah melakukan suatu tindakan atau lebih, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi, yang kedua, menyampaikan informasi kepada pihak ketiga, yang ketiga, memberikan saran kepada anggota keluarga dekatnya perihal ancaman dan pengamanannya, yang keempat, menyampaikan informasi kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi atau kepada mereka yang dibebani tugas perihal tata kelola dalam organisasi di mana anggota keluarganya dekatnya dipekerjakan oleh kompetitor atau pemasok organisasi. Next. Selanjutnya, membuat penawaran. Seorang akuntan manajemen mungkin dalam situasi di mana dia diharapkan atau di bawah tekanan untuk menawarkan bujukan untuk mempengaruhi pertimbangan atau proses pembuatan keputusan dari seseorang atau organisasi, atau untuk memperoleh informasi rahasia. Bila hal itu terjadi, maka akuntan manajemen harus tidak menawarkan bujukan yang mempengaruhi pertimbangan profesional dari pihak ketiga secara tidak tepat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.